Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang gaya. Ya, gaya itu adalah berupa tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Gaya itu termasuk besaran vektor, jadi besaran yang memiliki nilai dan arah atau besar dan arah. Satuan dari gaya itu adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat, atau dyne atau juga sentimeter gram per sekon kuadrat, dimana hubungan antara Newton dengan dyne itu adalah 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5. Yang pertama, hukum 1 Newton. Jadi yang kita akan bahas adalah sekarang hukum-hukum Newton. Ada 3 sebenarnya ya, ada hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 Newton. Yang pertama, hukum 1 itu adalah berbunyi setiap benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan apabila tidak ada gaya yang dilakukan padanya, dimana sigma F itu sama dengan 0. Hukum 1 Newton itu terjadi pada benda yang diam atau benda yang dimana kecepatannya tetap atau konstan. Nah, seperti itu. Terus hukum 2 Newton itu adalah hukum 2 Newton, bunyinya adalah percepatan suatu benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Jadi dengan bunyi tersebut, sigma F itu sama dengan M kali A, atau A sama dengan sigma F per M. Sigma F ini adalah gaya ya, dan sigma F itu adalah gaya ya. A itu adalah percepatan dan M itu adalah massa. Gaya satuannya Newton, A percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, dan M itu adalah kilogram. Contohnya, misalkan yang pertama ini ada gayanya yang mendorong benda yang merah ini sebesar 20 Newton. Terus masanya benda ini adalah 1 kilogram. Jadi kalau ditanya percepatannya, maka F itu sama dengan F per M, 20 dibagi 1 sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Begitu juga dengan ini ya. Jadi misalkan gayanya 20 dan massanya 5, jadi percepatannya adalah 20 bagi 5 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Contoh yang lain, sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7000 Newton. Jika truk tersebut dapat bergerak dengan kecepatan 3,5 meter per sekon kuadrat, tentukan massa truknya. Jadi dari perumusan ini maka M-nya sama dengan sigma F per A. Jadi 7000 dibagi 3,5 sama dengan 2000 kilogram atau 2 ton. Itu. Selanjutnya hukum 3 Newton itu berbunyi jika suatu benda mengerjakan gaya kepada benda lain, maka benda lain akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, yang dimana perumusannya menjadi F aksi sama dengan min F reaksi, dimana nilainya sama tapi arahnya berlawanan. Min ini menyatakan arahnya, jadi kalau aksinya ke kanan maka reaksinya ke kiri. Begitu juga kalau aksinya ke atas maka reaksinya ke bawah. Jika kita memukul atau menarik sebuah benda atau orang, maka benda itu akan memukul atau menarik kita balik. Selanjutnya macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya berat. Gaya berat itu adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda, yang dimana rumusnya adalah W sama dengan M kali G, dan arah dari gaya berat itu adalah selalu ke bawah ya, selalu ke bawah atau selalu ke pusat bumi gitu. Ini W, meskipun bidangnya miring tapi W nya tetap ke bawah. Meskipun bidangnya vertikal seperti ini, W nya selalu ke bawah gitu.
Terus yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Jadi ini bidang sentuhnya, ini tegak lurus. Tegak lurus itu artinya sudutnya adalah 90 derajat. Ini arahnya ke sini, bidangnya, maka gaya normalnya ke sana. Nah, ini juga. Dan N itu sama dengan W atau N sama dengan M kali G. Seperti itu. Nah, kalau gaya normalnya, nah ini ada macam-macam benda ya. Jadi ada yang dia gini berada pada bidang datar, ini miring, nah ini dia di bidangnya horizontal, dan jika dia berada pada benda, ini biasanya pada lift biasanya. Nih. Terus untuk gaya normal pada bidang datar itu dimana besarnya gaya normal itu sama dengan W, atau W itu kan sama dengan M kali G, jadi N sama dengan W sama dengan M kali G. Terus gaya normal yang ini besarnya adalah W cos theta, jadi ini ada sudut elevasi ya, biasanya sudut elevasinya cos theta. Terus gaya normal ini bisa tegak lurus dengan W, dimana kalau yang ini besarnya W sama dengan sin theta. Sedangkan kalau gaya normalnya ini biasanya pada lift ya, ini gaya normalnya itu bisa lebih besar daripada W, dimana N sama dengan W ditambah percepatan. Jadi kalau ada percepatannya lagi, jadi nanti W ditambah percepatan. Itu. Terus ini macam-macam gaya yang lainnya itu adalah gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, terjadi jika dua benda bersentuhan ketika benda yang bergerak terhadap benda yang lain. Jadi dia bersentuhan dengan bidang dan dimana arahnya berlawanan dengan arah gerak. Misalkan yang ini kan lebih besar masanya, otomatis dia arah geraknya ke bawah ya, yang ini ke kanan, maka ini arah geraknya ke kanan, gaya geseknya ke kiri. Ini akibat kenapa ada gaya gesek, karena bidangnya kasar ya, bidangnya kasar, bidang sentuh antara benda ini dengan meja. Jadi gaya gesek ada dua, ada ya, yaitu gaya gesek statis dan kinetis. Gaya gesek statis itu adalah gaya yang dimana yang bekerja pada benda yang diam. Jadi kalau benda diam itu gaya disebut dengan gaya gesek statis. Besarnya adalah Fs sama dengan mu s kali nu. S itu adalah koefisien gaya gesek, N itu adalah gaya normal. Gaya gesek kinetis itu gaya yang gesek pada benda yang bergerak ya. Ini mu k adalah koefisien gaya gesek kinetis, N itu adalah gaya normal. Contohnya, misalkan sebuah peti 10 kg yang berada di atas lantai horizontal kasar ditarik oleh seseorang dengan gaya F 100 Newton. Jadi ini ada gaya ke atas yang dimana sudut elevasinya ini sudutnya adalah 37 derajat, sehingga peti bergeser sejauh 4 meter. Kemudian koefisien gesek kinetiknya adalah 0,5. Tentukan gaya gesek dan resultan gaya yang bekerja pada peti. Nah, jadi kalau secara gini, jadi kita cari dulu gaya yang bekerja secara horizontal. Di sini ya, jadi ini adalah yang bekerja itu adalah F sin theta nya dikurang W ya, secara horizontal. Jadi N F sin theta min W, maka N nya sama dengan W dikurang F sin theta. W nya tuh M kali G, M nya adalah 10, G nya 10 juga, 100 dikali sin 37. Sin 37 adalah 0,6. Ini bisa dicari pakai kalkulator sains ya. Jadi 100 dikurangi 100 kali 0,6, 100 kurang 60 sama 40. Jadi gaya normalnya adalah 40. Itu baru kita bisa cari gaya geseknya. Gaya gesek itu adalah mu k kali N. N nya kita udah dapat 40, jadi 0,5 kali 40 sama dengan
20. Terus resultan gaya yang bekerja pada peti F cos theta min F nya ini ya, gaya geseknya yang ini dikurangi gaya gesek yang ke arah sini, gaya yang bekerja ke sini maksud saya. Jadi 100 dikali cos 37 derajat dikurang 20 sama 100 kali 0,8 ya, cos 37 itu adalah 0,8 kurang 20, maka jawabannya adalah 60. Seperti itu. Jadi yang ini arah yang ke sini itu adalah F sin theta, arah yang horizontal itu F, saya buatkan ya biar nggak bingung nanti. Arah yang ke horizontal itu adalah F cos theta, sedangkan arahnya yang ke atas itu adalah F sin theta. Tuh. Terus untuk yang kedua, yaitu sebuah balok bermasa 200 gram berada di bidang miring dengan kemiringan 30 derajat bidang datar. Jika koefisien gesek statis dan kinetisnya adalah 0,25 dan 0,1 serta percepatan gravitasinya 10, hitunglah gaya gesek yang bekerja. Jadi kita cari dulu, karena dia miring, n nya itu sama dengan W cos theta ya, kalau miring. Ini saya ingatkan lagi ya, kalau untuk nyari gaya normalnya, yang ini n sama dengan W cos theta, maka ini ya dimasukkan ke rumusannya 0,25 kali 0, nah dikali 0,2, yang ini kita jadikan kilo, jadi 0,2 ya, 200 gram menjadi kilogram, dibagi 1000, 200 bagi 1000 sama 0,2 dikali 10 gravitasinya cos 30 setengah akar 3, jadi mendapatkan 0,25 akar 3 sama 0,43 Newton. Terus F itu sama dengan W sin theta, maka MG sin 30 0,2 kali 10 kali setengah, sin 30 itu setengah ya, sama 1. Maka dilihat dari sini ternyata gayanya itu Fx itu lebih besar daripada gaya geseknya, karena gaya yang kerja itu lebih besar pada gaya geseknya. Gaya gesek statis, maka gaya gesek diamnya, maka gaya gesek ini digunakan. Nah, jadi karena dia lebih besar gaya gesek yang bekerja, maka gaya gesek statis itu tidak digunakan. Nah, ini tidak digunakan ya, maka gaya gesek kinetis yang bekerja dalam hal ini, karena ini ternyata bergerak, benda ini bukan diam gitu. Kalau umpamanya gaya yang bekerja itu lebih kecil ya daripada gaya gesek statis, maka benda ini akan diam gitu. Kalau ini kan lebih kecil dia gesek statisnya, berarti benda ini akan bergerak, maka yang digunakan adalah gaya gesek kinetisnya. Maka mu k kali n, ini mu k nya adalah 0,1 ya, diganti ini sama si mg cos theta, mg cos theta, maka 0,1 akar 3 besarnya adalah 0,173, jadi gaya geseknya adalah 0,173 Newton. Nah, sebuah buku bermasa 200 gram berada di atas meja memiliki koefisien gesek statis dan kinetis 0,2 dan 0,1. Jika buku didorong dengan gaya 4 Newton, ini ya, didorong, maka tentukan besar gaya gesek buku pada meja. Nah, seperti itu. Jadi Rs maksimalnya adalah mu. Nah, ini karena benda berada di atas meja datar, maka n nya itu sama dengan W atau m kali g. Jadi besarnya 0,4, terus FK nya 0,2, jadi gaya geseknya adalah 0,2. Karena kenapa? Karena bendanya itu bergerak ya, bisa didorong gitu.
Nah, ini contoh yang lain, Didi menarik balok di atas lantai kasar dengan gaya 10 Newton. Jika gaya tarik yang dilakukan Didi membentuk sudut 60, ya ini sudut 60, tentukan besar koefisien gesek statis dan saat balok dalam keadaan tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak itu artinya yang kita gunakan itu adalah gaya gesek statis. Kalau bergerak baru gaya gesek kinetis ya. Tepat akan bergerak itu gaya gesek statis. Maka kita perlu cari dulu adalah besar gaya geseknya. Ya, gaya geseknya. Gaya geseknya kan arahnya ke sini, maka kita menggunakan yang ini. Ya, F cos theta. Jadi F cos theta sama dengan gaya gesek statis. Nah, dimana gaya gesek statis itu sama dengan mu S kali N. Nah, dalam hal ini mu N ini ya, N ini sama dengan, ini kan arahnya ke atas, ini F sin theta nya ke atas, maka N ditambah F sin theta sama dengan W, maka N nya sama dengan F sin theta, maaf, W sama dengan N sama dengan W dikurang F sin theta. Ini dia, W dikurang F sin theta N nya. Ya, ini pindah ke sini jadinya. Nah, maka bisa dimasukkan rumusnya 10 cos 60 mu S 8 kali 10 ya, 8 kali 10, G nya 10, terus gayanya 10 juga kali 0,6 ya, cos 60 ini setengah ya, jadi 10 kali setengah 5, ini dikalikan, yaitu baru dikurangkan dapat 71,33, maka ini pindah ke sini jadi bagi 5 dibagi 71,33 sama dengan 0,07. Nah, itu mu S nya. Nah, saat habis menghapus papan tulis, ia menekan penghapus ke papan tulis dengan gaya 8 Newton. Nah, jadi dia tekan ini, tekan sebesar gaya 8 Newton. Jika berat penghapus 0,8, ini berat W nya itu adalah 0,8, koefisien gesek kinetis penghapus papan tulis 0,4, maka tentukan gaya yang harus diberi oleh Hafiz kepada penghapus agar penghapus ke arah bawah tetap katanya agar kecepatannya. Nah, ini keterangan dari gambarnya. Maka resultan pada sumbu X itu adalah 0, maka A dikurangi 0 ya, A dikurangi N sama dengan 0, maka A nya adalah A sama dengan 8 ya, yang tadi ini A sama dengan, maka gaya normalnya adalah 8 gitu. Jadi besar penghapus gininya ya, yang diginiin sama penghapus itu harus 8 gitu. Selanjutnya adalah gaya yang terakhir adalah gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali itu gaya yang dikerjakan oleh tali terhadap suatu benda yang diikat dengan tali tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi ini gaya tegangan tali, simbolnya adalah T. Ini kalau ada pada katrol. Nah, ini. Nah, yang pertama, jika ini ada tegangan tali juga ya. Nah, jika A yang ini, benda A nya ini lebih besar daripada benda B, yang ini yang B, maka benda A akan turun, yang B akan naik gitu. Dan ada besar tegangan tali, di mana tegangan talinya itu sama karena talinya terhubung ya, sama tegangan talinya. Nah, gaya yang searah dengan gerak benda akan diberi tanda positif dan yang berlawanan akan negatif. Jadi resultan gaya yang bekerja pada balok A itu adalah sigma F sama dengan M kali A, dalam hal ini adalah yang A ya. Maka WA dikurangi T ya. Jadi ini W nya kan arah geraknya kan ke sini ke bawah, jadi W nya ini dikurangi T nya ke atas gitu, sama dengan M kali A, dan pada balok B T dikurangi WB sama dengan MB A. Maka bisa disubstitusikan ya,
maka WA dikurang WB sama dengan MA ditambah MB. Jadi seperti ini, W itu kan M kali G ya, maka kita dapat persamaan menjadi A sama dengan MA dikurangi MB per MA plus MB dikali G. Itu percepatannya. Sedangkan tegangan talinya itu sama dengan, bisa menggunakan rumus yang manapun ya, jadi bisa pakai rumus yang ini atau yang ini ya. Kalau umpamanya pakai value A, rumusannya menjadi T sama dengan WA kurang MA kali A. Jadi MAG dikurangi MAA atau sama dengan MA dalam kurung G kurang A. Kalau pakai balok yang D, menjadi tegangan talinya MB sama dikali A tambah G. Kalau dihubungkan dengan katrol ya sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi kalau yang ini arah geraknya kan ke bawah, ini ke kanan, ini ke bawah, karena jika massa A itu lebih besar daripada yang B, maka nanti dapat percepatannya sama dengan MA per MA plus MB dikali G. Kalau untuk tegangan talinya bisa menggunakan ini, T sama dengan MA kali A atau T sama dengan MB dalam kurung G kurang A. Nah, ini contohnya, dua balok A dan B masanya masing-masing, yang A adalah 20 dan yang B 5, dihubungkan dengan katrol. Balok B mula-mula ditahan kemudian dilepas. Berapa percepatannya? Nah, seperti itu. Jadi dengan perumusan ini ya, B nya adalah 5, A nya 20, maka 20 tambah 5 kali 10 sama dengan 2. Pakai rumusnya yang ini. Dan tegangan talinya pakai MA kali A, jadi 20 kali, kan massa A nya 20 ya, jadi 20 dikali 2 sama dengan 40. Nah, seperti itu penjelasan tentang gaya ya. Terima kasih.